Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan keluargaku, kita berjumpa di hari Rabu ini di tanggal 20 Agustus. Senang sekali di pertengahan minggu ini kita dapat berjumpa di pagi hari untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Keluargaku ada banyak orang yang mungkin sudah jadi Kristen gitu ya, atau mungkin sedang mempelajari dari teman-temannya yang Kristen gitu ya, dan melihat bahwa wah, jadi orang Kristen itu banyak sekali aturannya ya. Sepertinya hidup menjadi orang Kristen itu penuh dengan aturan ini, aturan itu, aturan ini, aturan itu gitu ya. Tapi apakah benar seperti itu? Padahal Galatia pasal yang kelima ayat 13 bilang kita dipanggil untuk merdeka. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita itu melihat kehidupan kekristenan penuh dengan aturan karena kita itu selalu ada banyak orang ini yang terjebak pada begini, semua hal yang ada dalam dunia ini itu sifatnya duniawi. Jadi ada banyak orang yang melihat bahwa semua hal yang ada di dalam dunia ini duniawi, sehingga ya mungkin ini cerita lucu tapi ini terjadi gitu ya. Ada orang-orang yang berkata gini, kamu kan diberikan talenta oleh Tuhan untuk bernyanyi, ya nggak boleh dipakai untuk menyanyikan lagu-lagu yang lain, harus menyanyi lagu-lagu yang rohani saja ya. Jadi hidup kita ini harus semuanya kita membuat satu batasan gitu ya. Semua yang dari dunia ini itu semua duniawi, dan kalau semua yang kita lakukan beribadah, nyanyi lagu-lagu rohani, kita berdoa, itu hal-hal yang rohani, sehingga menjadi terkotak-kotak seperti itu. Dan kita mulai terintimidasi ketika kita melakukan ada sesuatu yang salah, kayaknya kita dikejar oleh rasa bersalah gitu ya. Misalnya ketika kita makan atau minum sesuatu yang mengandung alkohol gitu ya, kemudian kita merasa kayak dikejar rasa bersalah. Wah, aku salah nih, udah minum alkohol. Wah, aku minum bir misalnya ya, 2,5%, 5% gitu ya, kita minum. Wah, kemudian kita merasa bahwa wah, udah salah nih ya, salah nih. Kayak orang-orang yang sekeliling kita melihat bahwa wah, kasihan banget ya, dikejar oleh rasa bersalah seperti itu ya. Nah, seperti itu yang membuat kita melihat bahwa hidup Kristen itu penuh dengan aturan ya. Tapi coba kita perhatikan begini. Yang Tuhan larang itu menjadi mabuk oleh anggur ya. Alkohol pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang baik ya. Di tempat-tempat tertentu ya, untuk keadaan-keadaan tertentu, Rasul Paulus misalnya memberikan nasihat kepada Timotius untuk menambahkan sedikit anggur supaya pencernaannya menjadi lebih baik ya, untuk sakit yang dia alami bisa mendapatkan suatu pertolongan gitu ya. Namun apa sih sebenarnya yang membuat kita melihat atau orang-orang melihat hidup kekristenan itu penuh dengan aturan? Yang membuat orang berpikir atau menilai kekristenan penuh dengan aturan itu karena banyak dari orang percaya bahkan yang memimpikan sebuah kebebasan yang berpusat pada diri sendiri, sehingga ketika kebebasan yang mereka anggap sebagai kebebasan itu terganggu, mereka mulai merasa bahwa wah, terlalu banyak aturan nih ya. Ketika kebebasan yang mereka anggap sebagai kebebasan sejati itu mulai diusik, mereka akan berpikir wah, banyak yang ngatur nih, susah nih, hidup Kristen susah nih gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena kebebasan yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya menuntun kita, membawa kita supaya kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan ya. Kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah kebebasan yang kebablasan yang membuat kita menjadi hidup ugal-ugalan, gak karu-karuan. Tapi kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kebebasan yang membawa kita, menuntun kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kita bisa diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kita bisa melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Nah, kalau kita mau belajar lebih lagi, tidak semua yang ada di dalam dunia ini duniawi. Ya, tidak semua yang ada di dalam dunia ini duniawi. Dan sebenarnya seluruh kehidupan kita itu kita persembahkan. Ketika kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, maka tidak ada yang duniawi dalam hidup kita. Pekerjaan itu menjadi rohani. Kenapa? Karena waktu kita bekerja, kita sedang melayani Tuhan di dalam pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah
sarana pelayanan bagi kita. Waktu kita belajar itu menjadi sarana pelayanan kita kepada Tuhan. Kita memanage kehidupan kita dengan baik, memanage kepintaran, kepandaian kita, skill kita dengan baik, itu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Karena hidup kita, tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan. Jadi tidak ada lagi sekuler dan rohani. Karena seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. So tentu hidup kita ini berbicara tentang Tuhan dan berbicara tentang sesuatu yang rohani. Oleh sebab itu jangan melihat kehidupan dalam kekristenan itu kehidupan yang penuh dengan peraturan. No. Kehidupan di dalam kekristenan itu adalah kehidupan yang indah. Karena setiap kali kita berjalan, kita selalu punya kepastian akan Roh Kudus yang menuntun kita. Dan penerimaan dari Bapa ketika kita datang kepadanya. Dalam kelemahan kita, dalam keberhasilan kita, dalam segala situasi, kita punya satu jaminan. Kita bebas dari intimidasi dan bisa datang kepada Allah kapan saja. Puji Tuhan, biarlah renungan hari ini dapat memberkati dan menolong setiap kita. Mari pakai kehidupan kita. Gak ada yang sekuler, gak ada yang rohani. Seluruh hidup kita itu adalah milik Tuhan. Ketika kita mempersembahkannya bagi Tuhan, semuanya adalah untuk kemuliaannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.